diduga menista agama. Pagi saudara pemirsa TV SIP di mana saja berada. Pagi ini kami berada di depan SMA Negeri 3 Sibolga. Kita lihat sekarang situasi di depan Jalan Raya, persis di depan SMA Negeri 3 Sibolga, sudah banyak terpampang papan bunga yang mana isinya adalah pecat penista agama dari SMA 3 Negeri Sibolga. Jauhkan perusak kerukunan umat beragama dari lingkungan pendidikan. Kita lihat berbagai papan bunga sekarang sudah banyak dipasang oleh baik dari kalangan alumni atau mantan-mantan SMA Negeri 3 Sibolga. Suasana di SMA Negeri 3 Sibolga ini sekarang kita lihat para satpam menutup pagar pintu agar para masyarakat yang akan memberikan dukungan terhadap laporan dari gerakan. Di sebuah pagi yang biasanya tenang di Jalan Ledjen Suprapto, Kota Sibolga, pemandangan berbeda menarik perhatian warga. Tepat di depan SMA Negeri 3 Sibolga, deretan papan bunga berdiri tegak, warna-warni mencolok, seakan berbicara kepada siapa saja yang lewat. Bukan ucapan selamat atau doa bahagia seperti biasanya. Papan-papan bunga itu memuat kalimat tegas, protes, tuntutan, dan kekecewaan. Isinya sama, meminta seorang oknum guru ekonomi berinisial FT segera dicopot dari tugas mengajar. Alasannya, dugaan penistaan agama yang mencuat dan memicu reaksi keras dari para alumni. Beberapa papan bunga bahkan berukuran jumbo. Satu di antaranya dikirim oleh Andri C. Malau, mantan anggota DPRD Kota Sibolga. Di situ ia menuliskan kenangan masa sekolah yang penuh tawa dan kebersamaan, tanpa pernah mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Di sekolah ini kami pernah duduk belajar bersama, tertawa gembira, dan bolos rame-rame tanpa membahas perbedaan agama, tulisnya. Kalimat-kalimat yang tertera di papan-papan bunga itu jelas menyuarakan tuntutan, pecat penista agama dari SMA Negeri 3 Sibolga dan jauhkan perusak kerukunan umat beragama dari lingkungan pendidikan. Tagar jaga perdamaian, jaga Pancasila pun tersemat sebagai penegasan pesan mereka. Informasi yang dihimpun menyebut, papan-papan bunga itu memang sengaja dikirim oleh para alumni SMA Negeri 3 Sibolga sebagai bentuk protes dan desakan agar kepala sekolah mengambil tindakan tegas. Mereka berharap, selama proses hukum berjalan, oknum guru tersebut dinonaktifkan dari kegiatan belajar mengajar. Warga yang melintas tak kuasa menahan rasa penasaran. Ada yang melambatkan kendaraan, ada pula yang berhenti sejenak untuk membaca pesan di papan bunga. Meski tidak sampai menimbulkan kemacetan, suasana di sekitar sekolah terasa berbeda hari itu. Penuh sorot mata, penuh tanda tanya, dan penuh pesan yang ingin disampaikan. Dari Kota Sibolga, Caong Tobing dan Rosiana Anugerah Huta Barat, juru kamera, melaporkan untuk SIP TV. Kami juga melihat dari Andri Malau, alumni SMA Negeri 3 Sibolga tahun 2002, memberikan dukungan atau papan bunga di sekolah SMA Negeri 3 Sibolga yang berisi kami pernah duduk belajar bersama, tertawa gembira, dan bolos rame-rame tanpa membahas perbedaan agama. Ini isi daripada papan bunga yang telah dikirimkan oleh Andri Malau. Andri Malau ini pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Sibolga. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dari video dan juga liputan seorang bapak-bapak tadi di depan sekolah SMA Negeri 3 Sibolga. Di mana teman-teman sekalian, di situ masyarakat bahkan papan bunga juga dikirimkan teman-teman sekalian. Ya, jadi ucapkan selamat begitu ya. Tetapi ini justru ya papan bunga yang dikasih itu berisi tulisan pecat, ya kan? ASN yang intoleran, yang mengajarkan ya siswa
terkait tentang nilai-nilai agama yang tidak sehat. Yang pada akhirnya teman-teman sekalian akan menciptakan generasi yang intoleran, yang benci dengan sesamanya, yang tidak suka dengan perbedaan agama teman-teman sekalian. Nah, kita tahu teman-teman sekalian bahwa pelaku ini ya adalah umat atau oknum ASN yang beragama Islam. Kenapa? Karena yang dinistakan itu adalah Kristen. Dan sebenarnya ini bukan barang baru. Karena kekristenan itu terus dinista memang teman-teman sekalian. Terus diolok-olok, ya, terus diejek. Karena memang itu sudah Alkitabiah. Di mana Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Mereka itu akan mengolok-olok keimanan. Mereka akan mengucilkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka membunuhnya dan mereka teriak demi nama Tuhan mereka. Demi nama Allah mereka. Kenapa teman-teman sekalian? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dan mereka tidak mengenal juga Bapa. Ya, dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Teman-teman bisa belajar di sana. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Bahwa memang kekristenan ini akan terus diganggu. Akan terus dipersekusi. Dan itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Ya, beberapa bulan ini terus terjadi yang namanya intoleransi. Pembubaran gereja gitu ya. Kenapa? Karena semuanya ini itu didasari oleh ajaran daripada saudara-saudara kita Muslim ini yang mengajarkan di dalam ya teman-teman kalian kalau kalian melihat misalnya itu di dalam surat 2 kalau nggak salah ayat 120 itu tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani ya sampai kamu mengikuti agama mereka. Nah ini berarti orang-orang Kristen ini akan menyesatkan. Orang-orang Kristen ini akan mengganggu agama mereka. Ini ya. Kenapa? Pada akhirnya mereka itu menghalangi kekristenan, menghalangi pembangunan gereja, membubarkan ibadah-ibadah Kristen. Itu karena mereka takut dengan kehadiran daripada orang-orang Kristen itu sendiri. Nah teman-teman sekalian padahal kebebasan untuk beragama itu kan hak. Kalau Kristen ada. Atau mungkin kita memberitakan Injil. Itu kan kembali kepada personal atau kelompok yang mendengarkan Injil tersebut. Kalau dia kuat imannya, kalau dia merasa bahwa agama Islam agama yang paling benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dia tidak akan berubah keyakinan. Dia tidak akan meninggalkan agamanya. Tetap dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Muhammad gitu ya. Jadi sebenarnya kehadiran daripada kekristenan sendiri kan tidak bikin kacau. Ya, hanya datang ibadah, ya, datang menyanyi gitu ya, berdoa untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah. Ya, ini yang dilakukan oleh orang Kristen teman-teman sekalian ketika mereka berdoa. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kalian bisa membedakan ya, agama mana yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kasih yang menghargai perbedaan. Kalian bisa menilai dari sini teman sekalian. Memang ini tidak semua umat Islam. Ini oknum-oknum. Bahkan ini oknum ASN. Tetapi oknum ASN ini bukan cuma pertama kali ini. Sudah sering kita lihat. Sudah banyak kita saksikan. Bagaimana mereka ini yang punya jabatan di kepemerintahan. Ya, itu justru pelaku-pelaku intoleran. Tapi saya tidak heran kawan-kawan sekalian. Karena Ustadz kondang mereka bernama Ustadz Abdul Somad. Itu kan telah mengajarkan hal itu. Ya, apabila ada seorang Islam, seorang Muslim karena jabatannya, mungkin dia kepala desa, RT mungkin ya RT, kadus, kepala desa, camat, staf camat, gitu ya. Kemudian bupati, ya. Kemudian di Kementerian Agama, kalau memberikan izin untuk pembangunan gereja, maka teman-teman sekalian akan mendapat dosa jariah. Dosa mengalir terus, kata Ustaz Abdul Somad. Setiap tempat ibadah itu digunakan, malaikat maut itu akan menyiksa orang yang memberikan izin pembangunan rumah ibadah tersebut. Jadi jangan sampai memberikan izin. Jadi wajar saja kalau terjadi intoleransi. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi, hanya di dalam Yesus Kristus ada kebenaran sejati. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Percaya kepadanya, Anda akan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Shalom.